Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang mau datang ibadah secara onsite, diwajibkan dulu nih untuk seat booking terlebih dahulu melalui NDC Apps. Dan ibadah online juga dapat diakses melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk jadwal ibadah NDC Youth minggu depan, NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan ibadah NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR yang ada di layar ini. Pembayaran dapat melalui mobile banking, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Sekian untuk news minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, apa kabarnya kalian semua? Aku harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan pada hari ini kita mau sama-sama bawa hati kita memuji Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang boleh ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan lebih dari apapun. Sebab kami tahu hanya Engkau-lah satu-satunya yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Mari menyembah Tuhan teman-teman semua. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory.
Jesus' grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kembali buat hari ini. Kalau kami semua boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan lewat hadirat-Mu dalam pujian penyembahan. Dan sebentar ya Bapa, kalau kami akan belajar firman Tuhan, dimanapun kami berada, biarkan Tuhan berbicara buat setiap kami lewat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, welcome back to NDC Youth Online Service. Saya selalu antusias banget bisa sharing kembali buat teman-teman. Dan khusus hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru ya teman-teman. Dan tentu saja kita juga punya tema yang baru. Saya sangat antusias sekali pada tema bulan ini karena kita mengambil tema yaitu The Calling, tentang panggilan Tuhan. Saya berdoa supaya sepanjang bulan ini teman-teman bisa belajar mengerti tentang panggilan Tuhan, bahkan teman-teman juga bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan teman-teman semua. Dan sharing firman Tuhan kita hari ini, judulnya adalah Answering the Call, atau menjawab panggilan Tuhan. Kita mau baca dulu teman-teman dalam ayatnya di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi panggilan Tuhan itu apa sih? Ya mungkin seringkali kita bertanya-tanya ya, panggilan Tuhan itu seperti apa sih? Jadi panggilan Tuhan itu teman-teman ya, kita seperti ditempatkan ya, Tuhan menempatkan kita kepada rancangan yang semula, kepada kehendaknya yang semula yang udah ada pada kita. Kalau kita lihat dari ayat yang tadi, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik yang udah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi panggilan Tuhan itu bicara kita ditempatkan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan mau lewat hidup kita. Seringkali waktu kita bahas tentang panggilan Tuhan, mungkin di antara kita ada yang berpikir seperti ini, aduh kalau gitu aku harus ambil pekerjaan apa ya? Aku harus sekolah atau studi di mana ya? Aku harus bisnis apa ya? Aku harus melakukan apa ya? Dan sebagainya. Dan saya beritahu teman-teman bahwa hal itu semua yes mempengaruhi panggilan kita, tetapi panggilan Tuhan itu tidak berhubungan langsung atau gak ada hubungannya tentang profesi atau pekerjaan. Ya, karena kalau kita belajar teman-teman, saat pertama kali Tuhan memanggil murid-muridnya pun, dia gak bilang bahwa kamu tinggalkan pekerjaan kamu, setelah ini kamu gak boleh balik lagi ke pekerjaan kamu, dan Tuhan gak bahas sama sekali tentang pekerjaan. Tuhan cuma minta dia murid-muridnya mengikuti Tuhan. Jadi Tuhan sangat sederhana, panggilan Tuhan buat setiap kita adalah kita menjadi murid Kristus yang sejati. Kita menjadi pengikut Kristus. Dan Tuhan juga sempat berbicara tentang mengajarkan kita tentang hukum yang terutama. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita jadi terang, lewat amanat agung kita jadi berkat dimanapun kita berada. Itulah panggilan Tuhan buat setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Dan hari ini kita mau belajar ada 3 tahapan, 3 proses bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan.
Yang pertama, untuk menjawab panggilan Tuhan, kita harus mendengar panggilan Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Teman-teman coba search di YouTube ya. Nah, kita bisa lihat di situ ada seorang gembala dengan domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal suaranya. Dites, ada beberapa orang yang bukan gembalanya manggil, dombanya nggak respon sama sekali. Tetapi ketika gembalanya yang manggil, benar-benar dombanya bisa respon, bisa kenal banget sama suara gembalanya. Nah, di sini yang pertama, sebelum kita menjawab panggilan Tuhan, kita mesti mendengar panggilan Tuhan. Dengar di sini ada berapa macam ya tentang dengar ya, teman-teman. Satu kali saya pernah memanggil anak saya panggil dia, saya biasa tanya tentang kegiatannya di sekolah dan sebagainya. Dia lagi asik main handphone, lagi main game. Saya ngomong apa aja dia cuma oke, nggak ada apa-apa, iya. Nggak jelas, denger sih dia, tapi nggak tahu apa yang saya ngomong. Dan beda waktu saya panggil dia benar-benar fokus, saya ajak ngomong, dia bisa jawab, bisa denger jelas apa yang saya ngomong. Dan kadang-kadang mungkin kita juga lakukan hal yang sama loh teman-teman. Ya, kita nggak denger betul panggilan Tuhan. Ya, panggilan Tuhan bisa juga kita dengar itu lewat firman Tuhan yang kita baca. Lewat hamba Tuhan yang sedang berkhotbah, mungkin waktu kita beribadah. Mungkin bisa lewat teman-teman kita yang menasihati kita, ya, atau mungkin lewat pemimpin kita, circle leader kita, orang-orang yang komunitas rohani kita. Dan Tuhan bisa berbicara di dalam orang-orang tersebut. Dan kadang-kadang kita nggak dengar betul ya teman-teman. Nah, karena itu kita belajar yang pertama, kita harus mendengar panggilan Tuhan. Nah, caranya gimana? Ya, tentunya kita harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, nggak mungkin kita bisa dengar, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau tanpa kita punya hubungan relationship kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab ada satu kisah ketika Samuel dipanggil Tuhan, ya sampai 3 kali kalau teman-teman baca ayatnya di situ. Tuhan panggil Samuel, lalu Samuel pergi kepada Imam Eli, iya Bapak ada apa? Lalu Imam Eli bilang, aku nggak panggil kamu, ya. Sampai kedua kali juga sama, sampai ketiga kali akhirnya Imam Eli bilang, kalau ada suara kayak gitu lagi, ya, bilang, iya Tuhan ini aku hambamu, berbicaralah. Dan Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah, kita lihat ayatnya di dalam 1 Samuel 3 ayat 7. Di sini dikatakan gini, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Nah, kalau kita ngelihat di sini kita seperti ingat, oh berarti Samuel belum tahu Tuhan ya. Bukan, tapi kita kalau ngelihat dalam terjemahan di dalam Amplified Bible, kita sama-sama lihat, tulisannya gini, now Samuel did not yet know or personally experience the Lord, and the word of the Lord was not yet revealed directly to him. Jadi bukan sama sekali dia nggak tahu Tuhan, bukan sama sekali dia nggak kenal Tuhan, tapi dia belum punya personally experience, belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan dia tahu firman Tuhan, tapi firman Tuhan belum pernah datang directly, langsung ngomong sama dia langsung. Jadi bukan berarti dia nggak kenal Tuhan. Nah, kadang-kadang teman-teman, kita nggak bisa menjawab panggilan Tuhan karena mungkin kita nggak dengar, kita nggak punya personally experience. Karena itu pengalaman kita bersama dengan Tuhan, hubungan kita sehari-hari dengan Tuhan itu sangat penting. Kembali lagi ya teman-teman, makanya kita harus evaluasi apakah kita masih punya persekutuan yang intim dengan Tuhan lewat doa, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, kita masih komunikasi dengan Tuhan setiap hari, mungkin dalam perjalanan kita ke sekolah, dalam perjalanan kita kerja, dimanapun kita berada, di rumah, waktu kita pulang kita berdoa dan sebagainya, baca firman, dalam saat teduh kita mesti punya personally experience. Karena kalau kita ngomong tentang gembala sama domba yang saya ceritakan tadi, bagaimana domba bisa mengenal suara gembalanya, itu nggak dibangun dalam 1 hari seminggu mungkin, tapi personally experience. Ya, pemeliharaan, penyertaan, bagaimana gembalanya sayang merawat domba-dombanya, sehingga domba-dombanya mengenal gembalanya. Sama juga ya teman-teman, kita juga harus punya personally experience. Jadi yang pertama ketika kita mau menjawab panggilan Tuhan, answering the call, teman-teman harus dengar. Dengar yang bukan cuma sekedar dengar,
Tapi kita dengar, kita fokus, kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita jadi mengerti isi hati Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, dan itu dibangun lewat apa? Personally experience, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua teman-teman, bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan. Yang kedua adalah meresponi panggilan Tuhan. Nah, meresponi panggilan Tuhan di sini berbicara tentang apa? Sikap hati dan pikiran kita yang siap untuk menerima tanggung jawab dan panggilan Tuhan. Contoh, misalnya waktu kita dipanggil sama guru kita, sama atasan kita tuh langsung dalam mode siap gitu loh, untuk mungkin dapetin satu perintah khusus ya, tanggung jawab khusus. Nah sama halnya ketika kita mendengar mau menjawab panggilan Tuhan, kita harus siap meresponinya. Sikap hati kita siap melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan kadang-kadang teman-teman, dalam kita meresponi panggilan Tuhan ini, kita harus berani bayar harga. Harus keluar dari yang namanya zona nyaman. Nah, dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah satu kali dia kasih perumpamaan tentang pokok anggur. Saya suka sekali dengan perumpamaan ini. Kita baca sama-sama ya dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai yang kelima. Saya bacain buat teman-teman semua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini kita diajarkan untuk menempel kepada pokok anggur. Dan setiap kita meresponi panggilan Tuhan, di situ ada prosesnya. Supaya kita berbuah banyak, di sini ditulis kita harus dibersihkan. Nah, ketika kita meresponi panggilan Tuhan, ini juga bicara tentang apa? Kita siap nggak sih untuk bayar harga? Kita siap nggak sih waktu kita masuk dalam panggilan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita tuh diproses, dikikis. Ya mungkin sikap kita, karakter kita dibentuk, dan itu rasanya nggak enak. Makanya kita harus berani untuk bayar harga, keluar dari zona nyaman. Dan kalau kita lihat cerita tentang Yunus, teman-teman, ya, kalau kita tahu Yunus ini orang yang takut akan Tuhan. Satu kali Tuhan panggil dia untuk jadi berkat di kota Niniwe, tapi dia pergi, ya, dia pergi meninggalkan, dan sampai Tuhan proses dia sampai sedemikian rupa, sampai drama banget ya, harus masuk ke dalam mulut ikan dan sebagainya. Tapi Yunus tahu apa yang Tuhan mau. Cuma dia nggak meresponinya dengan baik. Dia nggak siap. Sampai satu kali dia mulai melakukan apa yang Tuhan mau. Itu pun dalam proses yang panjang. Tuhan ajarin dia. Tuhan membuat Yunus mengerti isi hatinya lewat apa? Pohon yang tumbuh. Ya, Yunus sangat senang dengan pohon itu. Tapi Tuhan izinin langsung kering. Dan Yunus kesel sekali. Sampai Tuhan bilang, kamu kesel sama sebuah pohon yang kamu nggak ada usaha apa-apa. Apalagi aku. Jadi Tuhan ingin menyampaikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, ketika kita ingin meresponi panggilan Tuhan, kita harus siap dibentuk. Siap untuk mengenal Tuhan lebih lagi, mengerti kehendak Tuhan. Dan ada satu cerita yang menarik lagi dalam Alkitab, teman-teman. Cerita Zakheus. Ya, kita tahu waktu Yesus masuk, dia ketemu Zakheus, dia panggil untuk datang ke rumahnya. Lalu Zakheus dengan respon yang sangat cepat. Dia langsung senang sekali, dia undang Tuhan di rumahnya, langsung dia bertobat. Dia bilang, aku akan kembalikan semuanya dan sebagainya. Semua hal-hal jahat yang pernah dia lakukan, dia akan kembalikan berlipat-lipat buat orang-orang di sana. Dan Tuhan suka sekali dengan respon yang benar, respon yang baik, respon yang cepat seperti Zakheus. Hari ini, kalau kita udah dengar panggilan Tuhan, kita mau responi panggilan Tuhan dengan sikap hati kita, siap dibentuk, siap dibersihkan supaya kita berbuah. Siap punya karakter yang lebih baik, dan kita mau meresponi cepat apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Yang terakhir teman-teman, untuk kita menjawab panggilan Tuhan, yang terakhir adalah kita menghidupi panggilan Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 17 berkata gini, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah,
inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Ya, ketika Tuhan manggil kita, teman-teman, dia nggak ngelihat status ekonomi kita mungkin, background kita siapa ya. Kalau misalnya memang demikian, mungkin 12 muridnya banyak yang nggak layak ya. Dan Tuhan juga nggak memandang background masa lalu kita. Kalau memang iya, mungkin Rasul Paulus nggak layak karena dia adalah seorang pembunuh. Dan Tuhan memanggil kita, nggak pernah ngelihat status kita, background kita. Tuhan pengen ngelihat apakah kita mau meresponinya dan menghidupi panggilan Tuhan itu. Dan setiap tokoh di Alkitab yang teman-teman pernah lihat ya, dia akan mulai melangkah menghidupi panggilan itu, dia menghidupinya. Dan Tuhan selalu berjanji Tuhan akan menyertainya. Dan oleh karena itu teman-teman, kita harus juga punya keputusan yang benar untuk menghidupi panggilan Tuhan itu. Saya punya kakak kelas ya waktu itu di kampus. Saya nggak pernah ngobrol sama dia sih, tapi dia seorang yang bekas anak jalanan, hidup di jalanan. Dan satu kali dia dapat panggilan untuk melakukan satu pelayanan yang luar biasa menurut saya ya. Dia ngamen, dia cari uang, sampai akhirnya dia bisa ngontrak sebuah rumah bukan buat dia tinggal, tapi untuk dijadikan rumah singgah. Dia menampung setiap anak-anak jalanan yang gak punya rumah, dan anak-anak jalanan yang mungkin hopeless, gak punya harapan. Dia rawat di situ, dia kasih nilai-nilai di situ, dia bikin keluarga di situ, dia bangun home di situ, dan dia lakukan itu, dia hidupi itu bertahun-tahun. Dan lewat hal itu saya mulai diberkati, pandangan saya tentang pelayanan tuh udah mulai beda. Ternyata pelayanan tuh bukan buat keren-kerenan ya, tapi apakah kita menghidupi pelayanan itu? Apakah kita melakukan apa yang Tuhan mau? Apakah kita berhasil menjadi saluran kasih Tuhan untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain? Nah hari ini teman-teman, Tuhan cuma ingin satu hal buat setiap kita. Kita jadi pengikut Kristus. Kita menyebarkan kasih Tuhan. Kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kasih hidup kita. Jadi apapun dimanapun teman-teman berada, apapun yang sedang kalian lakukan, gak masalah. Yang penting kita mau mulai belajar, mendengar panggilan Tuhan, meresponinya dengan hati sikap yang benar, dan kita mau menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Sekian firman Tuhan hari ini, saya berdoa sekali lagi buat teman-teman semua dalam bulan ini. Kita semua menjadi anak-anak muda yang strong, kita mengerti apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan buat sharing firman Tuhan yang singkat sore hari ini. Kami percaya Tuhan berbicara khusus buat setiap kami. Tuhan inilah kami, meskipun kami masih sangat muda, biarkan Tuhan berbicara buat setiap kami. Dan Tuhan pimpin apapun yang sedang kami kerjakan, setiap langkah kami Tuhan, kami rindu. Kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, Tuhan boleh pakai kami dimanapun kami berada. Di tengah-tengah keluarga kami, komunitas kami, studi kami, pekerjaan kami. Sungguh-sungguh Tuhan, kami mau meresponinya. Kami mau Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai setiap kami. Dan kami akan menjalani kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat saat ini, buat ibadah hari ini. Biarkan Tuhan boleh terus menyertai setiap kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan sudah ibadah hari ini. Biarkan penyertaan Tuhan selalu menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, happy weekend semuanya. God bless you.